Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ketemu sama gue lagi. Kali ini gue pengen bahas tentang underbone nih, walaupun kemarin udah gue bahas, tapi sedikit ya. Nggak masalah lah, mudah-mudahan sih nggak bosen. Karena banyak yang nanya, bang, ini underbone-nya beli di mana, terus bahannya apa, harganya berapa, aplikasinya seperti apa, terus materialnya apa, dan macem-macem lah. Fungsionalnya seperti apa, terus gimana cara masangnya, gampang apa enggak, dan bla bla bla. Banyak yang DM juga ke Instagram gua dan banyak yang komen juga di channel YouTube gua. Jadi sekarang gue mau bahas dan gue pengen kasih tahu secara detail spot-spotnya, dan gue mau kasih tahu juga belinya di mana, harganya berapa, terus bahannya apa. Diikutin terus video gua. Yuk. Sahabat, gue mau jelasin nih footstep atau underbone yang gue aplikasikan di motor gue. Ini adalah produk dari SJ88. Gue belinya satu paket. Kemarin udah gue jelasin ya, mungkin ada yang belum ngeliat video gue sebelumnya. Ini gue belinya satu paket sama knalpotnya. Dan materi bahannya dari underbone ini adalah duralium. Semuanya duralium ya, full duralium. Dari bagian handle, tuas remnya, platnya, terus pijakan kakinya yang depan belakang, ada kotoran dikit. Depan belakang itu semua duralium, dan plat yang di bagian step boncengersnya. Terus tebalnya ini gue kurang tahu detail pastinya ya, cuman seingat gue ini sekitar 8 mili, hampir 10 mili berarti ya, 8 milian lah ini tebalnya. Jadi keker, kokoh, dan kuat. Kita tahu sendiri ya, kalau misalkan bahan duralium itu perpaduan antara beberapa bahan campuran, aluminium, besi, dan bahan-bahan lainnya. Gue juga kurang terlalu paham banget dan nggak terlalu ngerti banget tentang spesifikasinya. Wes, ada anak kecil lewat. Sorry, tapi yang pasti ini bahannya duralium dan terlihat eye-catchy. Kalau kita bandingkan dengan produk-produk pabrikan, ini produk custom ya, artinya ini bukan dibuat dengan mesin pabrik yang otomatis. Ini ada beberapa aspek yang menggunakan manual cara mengerjakannya, dan gue nggak tahu detailnya seperti apa. Tapi kalau dibandingkan dengan bahan yang buatnya di pabrik gitu ya, kayak kita sebut aja kayak RCB, NGRT, NUI, atau beberapa footstep underbone lainnya, menurut gua ini nggak kalah bagus, nggak kalah keren. Kita lihat ya tampilannya, eye-catchy banget dan nyentrik banget. Habis itu kuat, yang pasti kuat, walaupun belum pernah sih gua tes. Sahabat, tadi udah gue kasih lihat ya gambar-gambarnya, sambil kalian nilai sendiri kira-kira kalau dibandingkan dengan produk-produk yang pabrikan, bukan custom, kira-kira gimana? Setuju kalau misalkan ini bagus? Kalau gue sih setuju. Oke, selain bagus, keren, dan oke produknya, di sini bukan berarti tanpa kekurangan ya. Ini ada kekurangannya juga. Satu adalah yang ada di sini. Pada saat gue pengen nyalain selah di motor ini membentur bagian plat underbone-nya. Ya, bisa kelihatan mentok, walaupun dia nggak membentur di bagian handle remnya, tapi dia membentur di bagian sininya, plat underbone-nya. Kenapa? Karena memang ini dibuat agak renggang, agak berjarak gitu ya, bos-bosan di antara baut ke pipa yang ada di ini rangka bodinya. Jadi emang desainnya seperti ini ya. Ini salah satu mungkin minusnya ya, tapi so far sih gue nggak berpengaruh lah, karena ini gue nyalainnya selalu pakai starter elektrik, nggak pakai kickstarter ini. Kemungkinan juga ini bakalan gue copot nih handle kickstarternya, tuas kickstarternya. Jadi ya aki harus disiapin. Itu aja sih
yang menurut gue beda sama footstep produk-produk lainnya. Tapi sekali lagi itu pilihan. Kalau misalkan kalian setuju dengan produk ini ya silahkan dibeli. Kalau misalkan enggak ya boleh pakai produk yang lain. Oke, kita lanjut ke bagian ujung sebelah sananya. Kita lihat ya. Sahabat, gue udah sampai sini nih di posisi ini. Kita lihat ini bentuknya keren sih menurut gue suka banget. Dan walaupun ini dikerjakannya ada beberapa hal yang menggunakan manual, sistem manual, ini presisi banget, halus, dan overall sih keren lah, nggak kalah keren sama produk-produk pabrikan yang beredar di pasaran. Customnya rapi dan materialnya terlihat kokoh. Ini full duralium ya, bagian platnya juga, sama bagian tuas pijakan kakinya, depan dan belakang. Karena gue punya istri, jadi gue pasang yang bagian footstep boncengersnya. Oke, overall nggak jauh beda sama yang di sana, cuma bedanya di sini nggak ada keribetan seperti di bagian sebelah sana. Ada bracket buat master rem, dan lebih simpel sih kelihatannya di sini, sederhana. Dan 3 tuas ini menurut gue keren, rapih. Oke lah, overall gue suka. Nanti di akhir video akan ada kesimpulan harga dan cara belinya kayak gimana. Oke, gue mau bahas ke bagian sini nih, tapi gue pengen zoom ya tuas yang perpindahan giginya. Yuk kita lanjut. Sahabat, ini gue mau jelasin lagi tuas perpindahan gigi di sini. Ini bahannya sama ya, duralium juga. Terus kenapa ini gue beli terpisah? Oh ya, ini gue beli terpisah ya. Jadi kalau kita beli footstep underbone ini, dapat handle-nya ini bukan yang seperti ini, tapi yang biasa, yang pakai plat besi gitu. Dan ini gue beli lagi terpisah supaya lebih eye catchy dan good looking lah secara visual. Oke, ini sistem kerjanya dengan footstep seperti ini jadi terbalik sahabat. Jadi kalau misalkan kita mau menurunkan gigi, itu dibalik dari fungsional aslinya. Gue agak-agak kagok juga sih selama gue pakai footstep seperti ini atau persneling seperti ini. Tapi so far sih suka. Kenapa? Ada kelebihannya juga nih. Ini gue suka karena ada kelebihannya, yaitu empuk perpindahan giginya dan halus, nggak bunyi beletak. Waktu gue pakai Nui, dia nggak seperti ini aplikasinya. Dia ada beberapa pengaplikasian. Jadi dikasih kawat nih, terus gue pindahinnya persnelingnya ini melalui kawat atau melalui besi gitu ya, perantara besi. Secara fungsional sama seperti pada umumnya, tapi secara kenyamanan kurang nyaman seperti itu. Justru gue lebih nyaman pakai ini. Ini nggak berisik dan perpindahan giginya empuk, enak. Diturunin giginya nggak berisik, dinaikin giginya juga nggak berisik, nggak beletak gitulah. Jadi menurut gue itu kelebihannya selain eye catchy. Nah sahabat, gue udah di atas motor nih. Kira-kira posisi duduk gue kalau misalkan menggunakan footstep underbone dari SJ88 itu seperti ini. Dan posisi kakinya kalian bisa perhatikan. Ini coba gue masukin kopling ya. Ini lumayan empuk sih, enak banget dan nggak berisik, nggak seperti footstep yang kemarin gue pakai yang Nui Bikes itu nggak enak pas perpindahan giginya. Tapi secara fungsional gue suka. Kita lihat ya oke lah menurut gue. Gue lagi jadi lebih maco dan posisi duduknya jadi lebih road race banget sih. Gue emang korban modif road race, gue kayaknya komorot juga gue. Oke, gue rasa cukup lah videonya sampai di sini aja. Jadi gue mau buat kesimpulan dan gue mau kasih tahu link dan harga dari footstep ini. Yuk kita lanjut lagi. Oke sahabat, saat ini kesimpulan gue pengen kasih tahu harga dan link pembeliannya atau cara belinya. Kesimpulannya adalah ini footstep yang gak kalah keren sama produk-produk pabrikan seperti NGRT, gue sebut NGRT, RCB, Nui atau beberapa produk pabrikan yang dijual di pasaran ya.
Ini produk custom tapi kualitasnya oke dan gue suka lah. Gue seneng banget pakai produk ini. Biasanya kalau misalkan gue suka dan gue seneng, pasti produknya betah nempel di motor gue. Oke, itu yang jadi kesimpulan gue. Sekarang harganya berapa sih? Nah, harganya Footstep ini bisa dibeli terpisah atau bisa dibeli full set seperti yang ada di motor gue, ya. Kalau beli seperti di motor gue ini harganya 900 ribuan. Jadi full set, footstep yang depan dan footstep yang belakang underboardnya ya. Oke, ini terpisah. Ini harganya sekitar 200 ribuan atau 150 ribu sampai 180 ribu. Gue kurang tahu ya harga pastinya sekarang. Waktu itu sih gue beli harganya 150 ribu. Jadi 900 untuk full set underboardnya ditambah 150 ribu untuk tuas perpindahan giginya. Oke, jadi harganya sekitar segitu dan menurut gue worth it lah. Karena apa? Karena ini dipadukan dengan knalpot yang ngaceng ke atas di bagian sebelah sananya ya, bagian knalpotnya. Itu makanya gue pakai footstep yang ini. Kalau misalkan kalian jangan salah beli, kalau misalkan kalian pengen footstep underbone seperti ini, harus pakai produk atau pakai knalpot yang konsepnya ngaceng ke atas supaya tampilannya mirip-mirip seperti motor gua ya, ala-ala road race gitulah pokoknya. Kalau misalkan kalian pakai yang selain ini, itu otomatis knalpotnya juga agak berbeda tampilannya secara visual, ngondoy, adanya di bawah sini, terus ya secara garis besar untuk aspek visual jelek lah kalau misalkan pakai footstep yang lain. Kenapa gue pilih footstep ini? Karena aspek visual tadi. Jadi kelihatannya keren kalau gue padukan dengan knalpot SJ88 yang modelnya agak ngaceng ke atas. Itu yang jadi pertimbangan gue. Kenapa gue nggak pakai NGRT, RCB, atau ya bahkan Nui udah gue ganti, atau Nui yang merek-merek lain atau tipe-tipe lain ya. Jadi alasan gue itu. Seperti inilah tampilan motor gue yang emang gue mau. Akhirnya gue pilih produk dari SJ88 untuk underbone-nya dan knalpotnya. Kalau misalkan kalian pengen modifikasi yang lain, ya silahkan aja, pilihan ada di tangan kalian. Tentukan sendiri pilihannya seperti apa dan harganya juga kalian udah tahu. Ini link atau cara belinya ada di kolom deskripsi ya. Jadi kalian tinggal mampir ke situ, nanti gue kasih tahu link di kolom deskripsinya. Oke, sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.